Tekanan sosial untuk mendapat pengakuan dari lingkungan kadang bisa membuat sebagian orang bekerja super keras. Mereka mati-matian mengejar materi biar status semakin dipandang. Tapi hal ini juga yang kadang membuat orang jadi gelap mata. Dandanan sih boleh kayak manajer, tapi yakin semuanya didapat dengan cara yang benar. Sebaliknya baik juga yang memandang orang hanya dari penampilan luarnya saja. Duh, kurang-kurangin deh yang begini ya pemirsa, gak baik. Nanti bisa kualat dan malu sendiri. Udah banyak loh contohnya. Yap, penampilan bisa menipu, hati siapa yang tahu. Dalam sebuah video yang viral, 3 orang wanita tertangkap karena mencuri beberapa produk skincare di sebuah minimarket di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Terlihat 3 orang wanita itu didatangi oleh beberapa orang dan karyawan minimarket. Setelah digeledah, ternyata memang benar jika mereka telah melakukan aksi pencurian. Ketiga ABG tersebut lalu dibawa oleh petugas dan dilakukan pemeriksaan. Aksi ini tentu saja mengundang cuitan warganet. Wah, kalau begini sih bukan cuma usus besar aja, Mas. Tapi sampai keluarga besar juga malu. Wah, Mbak nasihatnya makjleb banget sih. Jangan lupa juga doain supaya cepat sadar dan gak mengulanginya lagi ya, Mbak. Bagaikan serigala berbulu domba, sebuah aksi pencurian terjadi di Jalan Tagari Lonjo, Palu. Seorang wanita berhijab dan bercadar tertangkap basah mencuri sebuah ponsel genggam dengan modus meminta sumbangan. Untungnya para petugas sigap menangkap dan menindaklanjuti kasus ini. Sebuah aksi pencurian juga terekam kamera CCTV. Dengan santainya wanita ini mengambil sebuah handphone yang masih baru dari etalase toko dan memasukkannya ke dalam tas. Tidak diketahui di mana peristiwa ini terjadi. Duh, kalau mau beli HP ya kerja, jangan nyolong. Atau rajin-rajin ikutan giveaway deh, siapa tahu menang. Hihihi. Namanya juga hidup, terkadang niat baik tak selalu berjalan mulus, ada aja kendalanya. Seperti kisah seorang wanita yang niatnya tak diterima sesuai ekspektasi. Belakangan viral berita di mana seorang wanita yang berniat mengembalikan sebuah HP tak bertuan malah jadi tersangka. Dia adalah Siti Nur Aisyah, wanita asal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Niat baiknya justru berujung pemerasan oleh seorang oknum polisi sebesar 35 juta rupiah. Ceritanya, Siti Nur Aisyah mengaku ia menemukan sebuah handphone tak bertuan di atas tumpukan baju. Ia pun menunggu dan berharap sang pemilik datang mengambil handphonenya. Karena hari sudah larut malam dan yang ditunggu tak kunjung datang, ia dan sang suami akhirnya pulang ke rumah. Hingga beberapa hari berlalu, sang pemilik tak kunjung menghubunginya. Malahan seorang wanita yang mengaku kenal dengan teman suami Siti yang menghubunginya. Wanita tersebut memberi nomor untuk dihubungi Siti yang ternyata adalah nomor petugas berwajib. Akhirnya Siti mendatangi kantor polsek dengan niat mengamankan handphone tersebut. Tak disangka, Siti mengaku dimintai 35 juta rupiah oleh seorang oknum sebagai uang damai cabutan tuduhan. Di dalam BAP, Siti dipaksa untuk mengaku mencuri dan langsung ditahan selama 3 hari. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Polisi Hadi Wahyudi menjelaskan kasus pencurian handphone di mal itu dilaporkan oleh korbannya yang bernama Jeffrey Sembiring ke Polsek Tanjung Morawa. Pihak Polda juga mengatakan dari hasil rekaman CCTV, Siti dan suami langsung pulang setelah menemukan handphone. Kombes Polisi Hadi Wahyudi pun menegaskan bahwa tidak ada oknum polisi yang meminta uang sebesar 35 juta rupiah. Hingga kini kasus masih berlanjut. Sesuai dengan laporan korban dan berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejari Deli Serdang. Jadi pelik ya pemirsa. Semoga saja keadilan segera terjawab ya. Istilah don't judge a book by its cover atau jangan nilai orang dari luarnya saja memang benar adanya ya pemirsa. Seperti sebuah video yang viral di sosial media.
Tampak dalam video, Anis Siswantini, seorang camat di Samarinda Kota, saat emosi dan marah-marah lantaran dirinya dikira tukang sapu oleh seorang petinggi di sebuah kantor. Kejadian ini bermula pada Jumat 24 Juli 2020 silam, saat Anis bersama beberapa stafnya sedang melaksanakan kerja bakti dan tengah berjalan menuju SMPN 2 Samarinda. Anis dan staf sengaja berjalan kaki karena letak kantor kecamatan dengan SMPN 2 tidak terlalu jauh. Saat itu Anis mengenakan kaos merah dan masker sambil membawa sapu lidi. Ketika melewati kawasan ruko dan perkantoran di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tiba-tiba seorang petinggi di salah satu perkantoran tersebut memanggilnya sampai 3 kali dan memintanya untuk menyapu area depan kantor tersebut. Tak terima dengan kejadian itu, usai kerja bakti, Anis dan stafnya kembali ke kantor itu dan memarahi sang petinggi kantor. Tak ayal, petinggi kantor itu pun meminta maaf dan mengaku hanya bercanda. Gimana nih kira-kira menurut pemirsa? Pada 2016 lalu sempat viral video tentang sebuah kejadian di Tiongkok yang memperlihatkan seorang wanita melempar karyawan toko emas dengan segepok uang kertas. Awalnya wanita ini memang ingin melihat beberapa perhiasan, tapi karena penampilannya yang terlihat biasa-biasa saja, seorang karyawan tidak mengizinkan karena aturan toko tidak memperbolehkan mengeluarkan perhiasan terlalu banyak ke atas etalase demi alasan keamanan. Rupanya si wanita yang tidak diketahui identitasnya tersebut salah paham dengan maksud dari karyawan toko. Ia mengira dirinya telah dilecehkan dan dianggap tak mampu membeli perhiasan itu. Wanita tersebut tersulut emosi dan marah-marah sampai membawa-bawa nama orang tuanya yang diakuinya orang penting. Puncaknya ia mengeluarkan segepok uang kertas lalu dilemparkan ke wajah sang karyawan. Sontak video ini pun viral dan jadi bahan perbincangan para netizen. Duh mbak, daripada dilempar, mending duitnya bagi ke saya mbak. Lumayan buat beli sembako sama perabotan. Hehehe. Apa yang pemirsa pikirkan ketika melihat sosok polisi? Biasanya sih segan atau takut ya. Bahkan nih ada juga yang gak punya salah apa-apa, tapi ketika lihat polisi jadi takut punya salah. Hehehe. Tapi ada loh yang salah sangka dan mengira polisi sebagai tukang parkir. Dalam video ini terlihat sekelompok anggota polisi dari dalam mobil merekam rekan yang sedang membantu mobil untuk parkir. Kocaknya pengendara mobil tersebut tidak mengetahui bahwa juru parkir itu adalah seorang polisi sehingga dia memberikan uang jasa parkir. Kontan, kejadian ini mengundang gelak tawa rekan-rekannya yang berada di dalam mobil. Waduh, kalau tahu siapa yang parkirin, pasti itu si pemilik mobil pengen pindah kota saking malunya. Hehehe.